Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan saya Amalia di channel Matematika. Nah anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap apa belum? Nah yang belum siap, ayo mari kita siap-siap, cuci muka dan bergegas untuk membuka buku pelajarannya. Nah sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Semua sehat? Alhamdulillah jika semua sehat. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, menuntut kita untuk selalu berada di rumah. Nah, apabila anak-anak ingin keluar rumah ataupun beraktivitas di luar rumah, patuhi protokol kesehatan selalu ya, agar menekan angka COVID-19. Nah, yang paling penting, anak-anak juga menjaga kebersihan lingkungan. Jika lingkungan kita bersih, maka kita akan nyaman dalam belajar. Setuju? Oke, setuju. Nah, pada pembelajaran hari ini, materi apa yang akan kita pelajari? Nah, materi yang akan kita pelajari adalah kekongruenan. Sudah pernah dengar kekongruenan? Nah, jika belum, kita belajar ya tentang kekongruenan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi, menentukan, menemukan, dari bangun kekongruenan dan syarat-syarat dari kekongruenan itu sendiri. Selain itu, yang terpenting ada materi prasyaratnya loh anak-anak. Apa saja materi prasyaratnya? Nah, materi prasyaratnya, anak-anak harus paham tentang transformasi geometri yang sudah kita pelajari kemarin ya. Sudah paham belum materi tersebut? Nah, kalau belum, dibuka lagi ya bukunya. Lalu yang kedua adalah bangun datar dan sudut. Nah, materi ini juga sudah kita pelajari di kelas 8 dan kelas 7. Setuju? Sudah menguasai? Kalau belum, dibuka lagi ya bukunya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan bagikan bahan ajar untuk bisa kalian pelajari. Lalu LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk bisa kalian kerjakan. Dan yang terpenting, ada juga penilaian keaktifan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab dan kalian bisa menjawabnya di kolom komentar di bawah ini. Nah, nanti Ibu akan nilai sebagai nilai keaktifan. Setuju? Oke. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Nah, materi hari ini kita dahului dulu ya dengan video. Coba lihat video berikut ini. Nah, di sini ada video mengenai pabrik biskuit atau proses pembuatan biskuit. Nah, pernahkah kamu melihat atau memakan biskuit? Sudah tentu pernah kan? Nah, coba ingat-ingat atau coba amati. Di dalam satu bungkus biskuit, tentunya ukuran biskuitnya sama bukan? Kalau bentuknya bulat seperti ini, maka yang lain bentuknya juga bulat. Nah, sama seperti video berikut ini. Di video tersebut, biskuit-biskuit tersebut bentuknya juga sama. Nah, video ini akan ada hubungannya dengan konsep kekongruenan. Nah, yuk kita pelajari lebih dalam tentang kekongruenan ini. Nah, selanjutnya kita masuk materi yuk di kekongruenan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Coba amati gambar-gambar. Gambar yang pertama, kursi yang kongruen dan dua kursi yang tidak kongruen. Coba amati baik-baik gambarnya. Lalu selanjutnya ada 5 buah pensil yang kongruen dan 2 buah pensil yang tidak kongruen. Selanjutnya ada 2 buah figura yang kongruen dan 2 buah figura yang tidak kongruen. Nah, apa yang membedakan dari ketiga gambar atau ketiga jenis gambar yang tadi? Apa yang membedakan? Nah, sudah tentu yang membedakan adalah ukuran dan bentuknya. Yang pertama, karena 2 buah kursi yang tidak kongruen karena ukurannya berbeda. Yang kedua, ada
ada 2 buah pensil, tidak kongruen karena jenisnya berbeda. Dan yang ketiga, ada 2 buah figura yang tidak kongruen juga. Karena apa? Nah, coba amati. Karena ukurannya berbeda. Nah, yang satu ukurannya segitu, seperti itu, coba amati. Dan yang satu ukurannya juga berbeda. Nah, kita dapat ambil kesimpulan sementara bahwa kongruen adalah apa dan ukurannya sama. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita ambil sementara. Nah, selanjutnya ada gambar lagi loh anak-anak. Coba dilihat gambar satu berikut ini. Nah, di sini ada beberapa bangun yang kongruen. Coba diamati baik-baik gambarnya. Lalu yang kedua, ada gambar yang tidak kongruen. Coba diamati gambar berikut ini. Nah, di sana ada beberapa gambar. Nah, coba diperhatikan baik-baik mengapa gambar 1 disebut kongruen sedangkan gambar 2 disebut tidak kongruen. Mengapa? Nah, lalu syarat apa yang membuat gambar 1 itu kongruen sedangkan gambar 2 itu tidak kongruen? Syarat apa yang harus dipenuhi? Nah, kita simpan dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya, Ibu punya gambar lagi, yaitu seperti ini. Nah, di sini ada 2 gambar, gambar trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Nah, trapesium ini digambarkan seperti ini. Nah, coba Ibu akan potong trapesium ABCD-nya. Bagaimana kalau kita potong, lalu kita geser ke trapesium EFGH? Lalu apa yang terjadi? Nah, coba amati gambar berikut ini. Nah, yang terjadi adalah trapesium ABCD akan menempati atau menempel di trapesium EFGH. Nah, bagaimana dengan sisi-sisinya? Nah, sisi-sisinya juga akan bersesuaian atau menempel satu sama lain. Bagaimana dengan sudutnya? Coba kita lihat. Nah, sudutnya juga akan menempel atau bersesuaian. Lalu, pertanyaan apa yang dapat kita dapatkan ketika melihat bangun-bangun yang bersesuaian atau menempel seperti ini? Nah, pasti kita bertanya, apakah bangun tersebut kongruen? Kongruen atau tidak? Nah, kita telah dulu ya, apa itu definisi kongruen dan apa itu syarat kongruen. Definisi kongruen jika bangun tersebut memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, berarti definisi dari kongruen sudah terpenuhi ya. Untuk bangun ini sudah terpenuhi apa belum? Nah, tentu sudah, karena trapesium ABCD ketika kita geser akan menempati atau menempel di trapesium EFGH. Jadi, bentuk dan ukurannya sama. Lalu, kita punya syarat-syarat dari kekongruenan. Syaratnya apa saja? Syaratnya itu adalah yang pertama, sisi-sisinya bersesuaian. Apakah trapesium ABCD ini bersesuaian dengan EFGH? Nah, coba telaah bahwa sisi-sisi AB akan sama dengan EF. Ya, tidak, karena dia bersesuaian. Lalu, sisi BC sama dengan FG, CD sama dengan GH, dan DA sama dengan HE. Maka semua sisi-sisinya bersesuaian. Nah, kita dapat bahwa trapesium ini bersesuaian sisinya. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Bagaimana sudutnya? Nah, kita lihat bahwa besar, maksud saya sudut A sama dengan sudut E. Tadi ketika kita geser dia menempel. Lalu sudut B sama dengan F, C sama dengan G, dan D sama dengan H. Kalau sudutnya sudah bersesuaian, berarti besarnya juga sama atau bersesuaian. Maka kita dapat simpulkan bahwa sudutnya juga bersesuaian.
Nah, kita sudah peroleh bahwa syaratnya sudah terpenuhi. Maka dari itu, kita dapat katakan bahwa trapesium ini adalah trapesium yang kongruen. Kenapa? Karena semua syaratnya sudah terpenuhi. Lalu kita simpulkan, apa itu kongruen? Kongruen adalah apabila suatu bangun itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Lalu dia juga harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah sisi-sisinya bersesuaian, dan syarat yang kedua adalah sudut-sudutnya bersesuaian. Maka dia dapat dikatakan sebagai kongruen. Lalu simbol dari kongruen itu seperti apa? Nah, seperti ini simbolnya. Ada sama dengan, lalu ada garis melengkungnya di atasnya. Nah, kita dapat tuliskan trapesium tadi bahwa trapesium ABCD kongruen dengan EFGH. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bagian contoh. Nah, di sini ada soal mengenai persegi panjang ABCD dan EFGH pada gambar di samping. Dia dikatakan bahwa kongruen. Nah, kita disuruh menyebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kita bisa tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian apa saja. Nah, di sini ada AD, BC, lalu HE dan GF. Kemudian apa lagi? Nah, yang bersesuaian lagi itu ada AB, DC, HG, dan EF. Nah, kita bisa tuliskan di sini sisi bersesuaian. Nah, di sini ada AD, kita tulis AD sama dengan BC sama dengan HE sama dengan GF. Nah, itu sisi yang bersesuaian pertama. Lalu sisi apa lagi yang bersesuaian? Ada sisi AB sama dengan DC sama dengan HG dan sama dengan EF. Ini sisi bersesuaian. Nah, kita bisa tuliskan juga garis seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dia ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik. Nah, di sini sisi-sisi yang bersesuaian, besarnya sama. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, karena di sini bisa kita lihat sudut-sudutnya adalah sama. Nah, sama kan? Di sini 90 derajat semua. Nah, di sini juga sama. Nah, kita bisa tuliskan di sini bahwa besarnya sudut bersesuaian itu adalah sama semuanya. Nah, kita bisa tuliskan bahwa seperti ini untuk simbol sudutnya. M dari sudut A sama dengan M dari sudut B sama dengan M sudut C sama dengan M sudut D. Nah, dia juga sama dengan lagi di bagian persegi EFGH. Nah, maka M dari sudut H sama dengan M dari sudut G. M ini adalah menunjukkan besarnya sudut. Lalu M dari sudut F, dan yang terakhir adalah M dari sudut
E. Nah, besarnya mereka sama, yaitu 90 derajat. Jadi besarnya sudut-sudut ini itu adalah sama semua. Besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut B, sama dengan besarnya sudut C, sama dengan besarnya sudut D, besarnya sudut H, besarnya sudut G, besarnya sudut F, besarnya sudut E, sama dengan 90 semua. Jadi seperti ini untuk pengerjaan dari sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada gambar apa ini? Nah, di sini adalah gambar jajar genjang. Jajar genjangnya adalah A, B, C, D dan G, H, I, J. Dia dikatakan di sini bahwa kongruen. Maka panjang BC, diketahui BC di sini adalah 10 cm, IC 20 cm, dan sudut B ini adalah 70 derajat. Ditanya panjang GC. GC di sini. Nah, lalu besar sudut dari H. Nah, karena di sini kurang soalnya, nah kita bisa tentukan. Nah, di sini ditanya berapa. Nah, karena di sini kongruen, maka sisi-sisinya bersesuaian dan sudut-sudutnya bersesuaian. Nah, dapat kita beri tanda di sini bahwa sisi AB itu akan sama dengan DC, sama dengan juga HG, dan sama dengan IC. Nah, kita tulis di sini bahwa sisi AB itu sama dengan sisi DC sama dengan sisi GH sama dengan sisi JI atau IJ. Hasilnya berapa? Nah, di sini tertuliskan 20 cm. Berarti kita dapat tuliskan berapa sisi dari GJ. Nah, GJ berada di sini, lalu CD, ditanya CD, maka CD adalah 20 cm. Lalu yang kedua ditanyakan adalah GJ. GJ berapa GJ? Nah, kita tinggal tuliskan di sini. Nah, sisi GJ itu sama dengan sisi apa saja? Berarti sisi AD sama dengan sisi BC sama dengan sisi GJ sama dengan sisi HI. Nah, di sini sudah diketahui bahwa BC-nya adalah 10 cm, maka yang lainnya karena sama hasilnya adalah 10 cm. Jadi bisa kita tuliskan bahwa GC adalah 10 cm. Nah, seperti itu. Lalu besarnya sudut H ini berapa? Nah, karena dia kongruen, maka besarnya sudut sama. Nah, di sini kita bisa tuliskan sudut dari B ini akan sama dengan sudut apa? Akan sama dengan sudut H. B ini akan sama dengan sudut H. Maka dia besarnya adalah 70 derajat. Jadi seperti ini untuk pengerjaannya. Nah, kita dapatkan hasilnya bahwa panjang GJ ini adalah 10 cm. Lalu yang ditanyakan CD. Nah, CD atau DC di sini dapatkan 20 cm dan besar sudut H. Nah, karena sama dengan sudut B, maka sudut H-nya adalah 70 derajat. Nah, itu tadi adalah contoh mengenai kekongruenan pada bangun datar. Nah, kalian bisa juga mengerjakan contoh-contoh yang lain pada lembar kerja ataupun bahan ajar yang sudah saya berikan. Nah, setelah kita memahami contoh-contoh, mari kita lihat bagaimana tentang penerapan kekongruen di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama,
Kongruen itu dapat kita jumpai di pabrik biskuit atau di contoh-contoh biskuit. Nah, coba dilihat. Nah, di sini ada beberapa macam biskuit yang bentuk dan ukurannya yang sama. Selanjutnya dapat kita temui di perhiasan. Contohnya adalah anting. Coba dilihat gambar di atas. Di sana ada satu set anting. Secara otomatis anting yang kita pakai kanan dan kiri sama bukan? Bentuk dan ukurannya sama bukan? Nah, maka disebut sebagai satu set anting itu sebagai kongruen. Selanjutnya, yang tak kalah penting pada organ tubuh manusia. Nah, di sini ada contoh gambar ginjal dan paru-paru. Nah, secara tidak kita sadari bahwa ginjal dan paru-paru kita kanan dan kirinya sama bukan? Nah, iya, pasti sama. Karena itu, penerapan-penerapan ini dapat kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dapatkah kalian bisa menyebutkan contoh penerapan yang lain di kehidupan sehari-hari? Nah, itu tadi penerapan dari kekongruenan. Selanjutnya, yang Ibu Sela sebutkan tadi, Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Nah, coba pertanyaannya disimak baik-baik ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Nah, di sini ada dua persegi. Maksud saya yang satu persegi dan yang satu adalah belah ketupat. Coba dilihat, diamati baik-baik. Nah, di sana juga ada pertanyaannya. Silakan dijawab pertanyaan ini sebagai nilai keaktifan kalian. Coba dijawab dan ditulis di kolom komentar di bawah ini ya, sebagai nilai keaktifan. Sudah? Sudah dipahami? Oke, nanti dijawab ya pertanyaannya. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Nah, dapatkah kalian menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, bagaimana kesimpulannya? Nah, kita telah belajar mengenai bagaimana cara menemukan konsep dari kekongruenan melalui translasi. Selanjutnya kita belajar mengenai contoh-contoh dari kekongruenan dan penerapan dari kekongruenan. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini sampai di sini saja dulu ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai kekongruenan pada segitiga. Dipelajari baik-baik ya materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian serap, dapat kalian pelajari, dan dapat kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Ibu juga selalu mengingatkan, di sini juga ada lembar kerja yang dapat kalian kerjakan sebagai pemahaman tentang pembelajaran hari ini. Dan juga ada pertanyaan yang wajib kalian jawab di kolom komentar di bawah ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jangan lupa ya tugas-tugasnya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Kita tutup ya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan. Untuk itu, Ibu selalu mengingatkan untuk selalu berada di rumah ya, apabila tidak ada keperluan yang penting. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.